Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Diva Arini. Saya mahasiswa semester 2 Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang riwayat hidup Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abul Mansur Al-Maturidi. Disimak ya teman-teman. Imam Muhammad bin Mahmud Abu Mansur Al-Maturidi lahir di Maturid, Samarkand, yang tanggal kelahirannya sulit dilacak. Diperkirakan pada pertengahan abad ke-3 Hijriah. Tetapi wafat Al-Maturidi disebutkan oleh banyak referensi sekitar tahun 333 Hijriah. Al-Maturidi sebagai pendiri aliran Al-Maturidiyah adalah seorang ahli fikih mazhab Hanafi. Belajar fikih Hanafi pada dua orang ulama besar mazhab Hanafi, yaitu Muhammad bin Mutakil Ar-Razi, wafat 248 Hijriah, dan Nushair bin Yahya Al-Bakhi, wafat 228 Hijriah. Ia mempunyai hubungan nashab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori, yang rumahnya ditempati oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari-hari awal berada di Madinah setelah hijrah. Wilayah Samarkand pada waktu Al-Maturidi berada di sana merupakan salah satu kawasan peradaban yang maju, menjadi pusat kehidupan intelektual di samping pusat perkembangan sekte-sekte keagamaan baik di lingkungan Islam maupun non-Islam. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dengan nama lengkap Abu Al-Hasan Ali ibn Ismail ibn Ishaq Al-Asy'ari sering disebut sebagai Imam Al-Asy'ari atau Imam Asy'ari oleh Muslim Sunni. Merupakan seorang sarjana Muslim Arab dari jurisprudensi Syafi'i, penafsir kitab suci, pembaharu atau mujadid, dan teolog skolatik atau mutakalim yang terkenal sebagai pendiri dari teologi Islam Sunni Asy'ariyah. Al-Asy'ari terkenal karena mengambil posisi di antara dua mazhab teologi yang sudah ada, yakni Atsariyah dan Mu'tazilah. Beliau membangun jalan tengah di antara paham tradisionalis Atsariyah yang menolak rasionalitas dan paham progresif Mu'tazilah yang mengedepankan rasionalitas. Pada satu sisi, paham tradisionalis menekankan arti literal dari naskah Al-Quran dan hadis, serta menolak ilmu kalam atau teologi dialektis. Di sisi lain, paham progresif yang melulu mengandalkan rasionalitas dalam perkara teologis dan menganggap Al-Quran sebagai makhluk. Kemudian, kita masuk ke riwayat Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dilahirkan pada tahun 260 Hijriah. Sejak masih muda, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari telah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian, atas wasiat ayahnya, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dipasrahkan untuk menimba sanad hadis kepada Syekh Zakaria As-Saji, salah satu ulama yang terkenal dengan kepakaran ilmu hadis dan ilmu fikih, yang juga murid terbaik Imam Ahmad bin Hanbal.
Selain itu, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari juga mengambil sanad hadis kepada Abu Khalaf Al-Jahmi, Abu Syal bin Syar, Muhammad bin Yaqub Al-Muqri, dan Abu Rahman bin Khalaf Al-Bashri. Memang benar semasa mudanya Abu Al-Hasan Al-Asy'ari menimba ilmu kepada Ali Al-Jubai, seorang tokoh ulama Mu'tazilah yang juga ayah tirinya, sebagaimana dicatat oleh Salahuddin Asy-Syafadi dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat. Akan tetapi justru pengalamannya berdiskusi bersama para pakar sekte Mu'tazilah di masa mudanya kelak menjadi bekal untuk mematahkan setiap argumentasi sekte Mu'tazilah ketika ia telah terpanggil untuk membela manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari lebih terkenal dengan pemikirannya di dalam ilmu akidah dengan karya monumentalnya yang berjudul Maqalat Al-Islamiyin, yang berisikan sejarah perkembangan berbagai sekte dalam Islam sejak zaman kenabian hingga di masanya. Akan tetapi, ia juga memiliki beberapa karya besar dalam berbagai bidang ilmu. Di dalam ilmu hadis, Abu Al-Hasan Al-Asy'ari membuat kitab khusus yang berisikan bantahan terhadap Ibnu Rawandi, salah satu tokoh Mu'tazilah yang menentang hadis mutawatir. Di bidang tafsir Al-Quran, beliau menulis kitab tafsir Al-Muqtazin. Di bidang ushul fiqh, beliau menulis kitab Al-Ijtihad dan Al-Qiyas. Menurut Ibnu Asy-Syakir, Abu Al-Hasan Asy'ari memiliki 90 karya tulis. Menurut Ibnu Haz, Ibnu Katsir, dan Ibnu Imad Al-Hambali, beliau memiliki 55 karya tulis. Dan menurut Tajuddin As-Subuki, beliau memiliki 21 karya tulis. Akan tetapi saat ini hanya ada 8 karya beliau yang tercetak, yaitu kitab Maqalat Al-Islamiyah, kitab Al-Lumah, Firat Allah Ahli Zaik wal Bida, kitab Tafsir Al-Quran, kitab Al-Imad fi Ru'ya, kitab Risalah Al-Iman, kitab Risalah Al-Istihsan Al-Qaud, di ilmu Al-Kalam, kitab Qaul Jumlah Ashab Al-Hadis wal Ahlussunnah fi Al-I'tiqad, dan kitab Al-Ibanah an Ushul Ad-Diyanah, sang penerus manhaj para sahabat Nabi. Peran Abu Al-Hasan Al-Asy'ari di bidang ilmu aqiyah adalah sebagai tokoh yang menguatkan argumentasi serta dalil-dalil yang telah diutarakan oleh para ulama di zaman sebelumnya. Ia adalah tokoh yang terang-terangan melawan segenap akidah yang menyimpang dari pemahaman yang diajarkan para sahabat Nabi. Imam Al-Maturidi dilahirkan di Maturid, sebuah permukiman di kota Samarkand, sekarang termasuk wilayah Uzbekistan yang terletak di seberang sungai. Ia bernashab lengkap Muhammad bin Mahmud, atau yang dijuluki juga dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam manuskrip kitab At-Tauhid karya Abu Mansur Al-Maturidi tertulis bahwa Abu Mansur merupakan keturunan dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansyari, seorang tokoh sahabat Nabi yang rumahnya menjadi tempat
pertama Nabi menetap di kota Madinah ketika hijrah dari kota Mekah. Hal ini juga diutarakan oleh Kamaluddin Ahmad Al-Bayadi dalam kitab Isyarat Al-Maram min Ibarat Al-Imam. Mengenai tahun kelahirannya, Dr. Muhammad Ayub menyatakan Abu Mansur Al-Maturidi lahir sekitar sebelum tahun 238 Hijriah. Ia hidup di zaman kemajuan daerah Asia Tengah sebagai pusat peradaban Islam. Di antara ulama besar yang sezaman dan berasal dari satu daerah dengan beliau adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Muslim bin Hajjaj An-Naisabur. Abu Mansur Al-Maturidi, tokoh kita satu ini, selalu disandingkan dengan Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sebagai dua tokoh besar manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Memang benar, rekam jejak kehidupannya tak banyak diulas oleh para sejarawan terkenal seperti Ibnu Katsir, Ibnu Khalkan, Ibnu Nadim, dan Ibnu Atsir dalam catatan-catatan sejarah mereka. Akan tetapi, seluruh kehebatan murid-muridnya serta karya tulisnya telah menunjukkan kepada kita betapa hebatnya tokoh kita satu ini. Tak ayal, para pengikutnya menjuluki tokoh kita ini dengan julukan Rais Ahlus Sunnah atau pemimpin golongan Ahlus Sunnah. Al-Imam Al-Zahid, pemimpin yang zuhud, dan beberapa julukan lainnya corak pemikiran Abu Mansur Al-Maturidi. Sejak Khalifah Al-Mutawakkil dari dinasti Abbasiyah mengucilkan ajaran sekte Mu'tazilah pada tahun 234 Hijriah, maka semenjak itulah ajaran sekte Mu'tazilah mulai menyingkir ke daerah-daerah sekitar Asia Tengah. Begitu juga dengan sekte Karamitah yang mencapai kejayaan dakwahnya di Asia Tengah sekitar tahun 261 hingga tahun 278 Hijriah. Ditambah dengan pengaruh ajaran Zoroaster dan beberapa ajaran agama lain yang mengakar kuat sejak dahulu di Asia Tengah. Hal ini juga disebabkan letak daerah Asia Tengah yang strategis sebagai jalur perdagangan dan pertemuan budaya dari daratan Cina hingga kawasan Timur Tengah. Maka tampillah Abu Mansur Al-Maturidi sebagai tokoh aswaja paling berpengaruh di Asia Tengah, dengan segenap karya tulisnya yang mampu mematahkan segenap pemikiran sekte yang menyimpang dengan argumen nalar yang kuat. Pemakaian nalar akal yang cukup dan seimbang adalah corak pemikiran Abu Mansur Al-Maturidi dalam ilmu akidah yang juga mengacu terhadap karakter pemikiran Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, tidak berlebihan bahwa pemikiran yang dibawa oleh Abu Mansur Al-Maturidi adalah penyempurna argumentasi yang dibangun oleh Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Bahkan hingga saat ini, sebagian besar pengikut ajaran Abu Mansur Al-Maturidi adalah pengikut mazhab Hanifah dalam bidang ilmu fikih. Tentu hal ini sangat berbeda dengan sekte Mu'tazilah yang lebih mengedepankan akal melebihi nas Al-Quran dan hadis. Tokoh kita ini berguru kepada Abu Bakar Ahmad Al-Juzjani, Abu Nash Ahmad Al-Iyad, dan Nushair bin Yahya Al-Bakhi, dan Muhammad bin Mutakil Ar-Razi. Seluruh guru Abu Mansur Al-Maturidi tersebut mengambil sanad keilmuan kepada Abu Sulaiman bin Musa Al-Juzjani, sedangkan Abu Sulaiman bin Musa Al-Juzjani mengambil sanad keilmuan kepada Al-Qahi, Al-Qadi, Abu Yunus, dan Muhammad bin Al-Hasan.
yang merupakan dua murid terbaik Imam Abu Hanifah. Murid-murid Abu Mansur al-Maturidi yang paling masyhur adalah Abu Qasim al-Samarkandi, Ali ar-Rustaqi, dan Abu Muhammad Abdul Karim bin Musa al-Bazdawi. Para ulama ahli sejarah sepakat menyatakan bahwa Abu Mansur al-Maturidi wafat pada tahun 333 Hijriah. Abu Mansur al-Maturidi wafat pada usia sekitar 100 tahun yang dimakamkan di daerah Samarkand. Kita lanjut ke pembahasan fungsi dan manfaat bagi manusia menurut Imam al-Maturidi. Dengan disyariatkannya syafaat dan pengakuan tentang adanya syafaat dalam sistem kepercayaan Islam, dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang dibangun atas pensyaratan dan kepercayaan terhadap syafaat tersebut. Yang demikian itu dikarenakan kepercayaan terhadap syafaat yang memiliki persyaratan yang rasional itu bertujuan untuk membangkitkan cita-cita dalam jiwa para pelaku maksiat dan kalbu orang-orang berdosa, agar dapat mendorong mereka untuk kembali dari perbuatan jahat mereka, mengevaluasi tindakan mereka yang keliru, dan mencegah untuk berlarut-larut dalam kemaksiatan. Sebabnya, apabila mereka melihat bahwa kembali dari jalan yang batil menuju jalan yang benar akan menyelamatkan mereka dari akibat-akibat perbuatan jahat mereka yang mereka lakukan sepanjang umur mereka, maka mereka akan memperoleh kesempatan untuk mengubah perilaku mereka dan mengganti perbuatan mereka dengan yang lebih diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepercayaan ini yang dari sebagian segi mungkin saja dapat membangkitkan hasrat menentang kebenaran dalam diri para pelaku maksiat, dapat pula memperbaiki perilaku orang-orang yang berdosa dan mendorongnya untuk bertobat, serta mencampakkan perbuatan-perbuatan dosa besar yang selama ini mereka lakukan. Hakikat ini akan menjadi jelas manakala kita pikirkan secara mendalam persoalan taubat yang telah disepakati para ulama dan dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Sebab seandainya pintu taubat itu tertutup di hadapan para pelaku maksiat dan pelaku dosa, yaitu bahwa perbuatan maksiatnya yang hanya sekali ia lakukan akan menyebabkan dirinya selamanya berada dalam neraka dan dia tidak akan pernah bisa terbebas darinya, maka tidak diragukan lagi bahwa keyakinan seperti ini akan menyebabkan berlarut-larutnya kejahatan dan perbuatan dosa. Sebab mereka meyakini bahwa kalaupun mereka mengubah kelakuan atau perilaku mereka untuk masa-masa mendatang, toh semua itu tidak bakal mengubah nasib mereka, sehingga mereka akan meyakini bahwa tidak ada gunanya lagi meninggalkan kemaksiatan dan menikmati kelezatannya, untuk kemudian diganti dengan beribadah dan ketaatan hingga akhir hayat mereka. Tentu saja ini berbeda dengan seandainya orang tersebut menemukan harapan dan adanya pintu terbuka, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya manakala dilakukan dengan semurni-murninya, dan bahwa ia kembali ke jalan yang benar. Niscaya hal itu bisa mengubah nasibnya di akhirat kelak, bisa menyelamatkannya dari akibat perbuatan jahatnya dan dari siksa pedih yang akan dihadapinya. Pada kondisi seperti itu, kemungkinan dia akan meninggalkan kemaksiatannya, kembali kepada ketaatan, memohon ampun atas dosa-dosanya, dan meminta dijauhkan dari kejahatan-kejahatannya. Keyakinan ini mempunyai dampak yang konstruktif dalam mendidik manusia, khususnya kaum muda. Betapa banyaknya kaum muda yang terjerumus dalam kejahatan, menghabiskan malam-malamnya dalam kenikmatan yang diharamkan,
kemudian berbalik 180 derajat hingga karena naungan taubat dan keyakinan bahwa taubat itu bisa memperbaiki orang-orang yang berdosa dan bahwa pintu rahmat selamanya terbuka. Kemudian mereka menghabiskan malam-malamnya dengan ibadah dan siangnya dengan kata-kata. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dari penjelasan saya dapat memberikan ilmu untuk teman-teman yang menonton video ini. Saya Diva Arini, pamit undur diri. Assalamualaikum.